Senin itu insya Allah pembelajaran madu sudah kita mulai sebagaimana sebelumnya. Kemudian untuk pembelajaran madu ini insya Allah nanti sudah masuk bulan puasa nih ya. Sudah masuk bulan puasa, insya Allah sudah diruqyah oleh DCNO dan sudah sah di bulan puasanya. Nah, karena mengingat sudah masuk bulan puasa, maka secara otomatis untuk jam pembelajaran itu berbeda dengan pembelajaran sebelum puasa atau di luar puasa. Untuk pembelajaran reguler di bulan puasa sesuai dengan jadwal dari Universitas Tulungagung itu dimulai jam pertama adalah jam 8. Oke, jam 8. Kemudian jam 9 itu sudah masuk jam ketiga. Nah, oleh sebab itu maka untuk pembelajaran madin kalau kita mengikuti idealnya kampus sesungguhnya adalah di jam 8. Oke. Tetapi karena sekali lagi bahwa pembelajaran madin itu satu kelas tidak hanya diikuti oleh mahasiswa dalam satu kelas, dalam arti prodi yang sama, kemudian juga jurusan sama, fakultas yang sama. Kadang-kadang dalam satu kelas itu ada dari berbagai prodi yang berbeda plus fakultasnya juga berbeda. Maka oleh sebab itu nanti untuk menghindari keterlambatan di jam perkuliahan yang lain, maka untuk pembelajaran madin dimulai pukul 7:30. Ngerti ya? 7:30 nanti selesai pukul 8:30. Kalau panjenengan misalkan untuk yang ngaji kita ukuran ini, masa saya cukup di maknanya kok itu diterangkan belum ditambahi keterangan liar-liarnya misalkan, maka monggo kalau misalkan mau ditambah jamnya monggo, asalkan jangan sampai jam 9 tepat. Dan jam 9 tepat itu nanti mahasiswa keluar dari kelas pindah misalkan dari gedung pasca sarjana menuju ke PEBI, masuk kelas sudah selesai jam berapa? Oke, jadi mohon nanti untuk Bapak Ibu masuknya jam 7:30, nanti selesai jam 8:30, atau kalau mau diberikan pokok tidak jam 9:00. Kemudian yang berikutnya tradisi-tradisi seperti larangan pagi, saya kira itu masih tetap untuk bisa dijalankan karena itu menjadi satu menjadi satu kekayaan bagi Universitas Tulungagung yang nanti akan membedakan. Oh ini loh, kalau kuliah di Universitas Tulungagung itu pagi ya larangannya yang dengan sini masyarakat sekitar pun juga akan mendengar, apalagi dari mahasiswa sambil kepean gitu. Nah, maka itu akan menjadi satu ciri khas tersendiri. Kumpulan nanti juga yang bagian aktif juga begitu sama sini. Bahkan mungkin bisa pekerjaan, kemudian untuk yang BTG juga demikian. Saya kira itu akan semakin meningkatkan kemampuan kompetensi dari teman-teman mahasiswa atau teman-teman mahasantri sehingga mereka lebih bisa menerima pelajaran juga mengingat-ingat pelajaran yang bisa mereka ingat. Nah, kemudian untuk yang berikutnya, mohon Bapak Ibu semuanya saja ini kita on time deh, maksudnya jam 7:30. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf kita sampaikan kepada panjenengan semuanya. Kemarin sudah kita sampaikan kepada koordinator. Sesungguhnya itu berawal dari sebuah pengaduan ya, pengaduan mohon maaf. Ada salah satu santri yang kebetulan ketika pada waktu saya mengajar di kelas reguler itu ada yang menyampaikan katanya asatidnya, mohon maaf, asatidnya ini datangnya seringkali terlambat dan terlambatnya itu sudah di luar toleransi. Jam 8 katanya itu. Saya kaget bermasa sih ada nih, waduh kok ada yang datang jam 8. Maka kemudian saya buat Google Form yang saya sebarkan di grup ketua kelas dengan hasil yang kemarin sudah kita sampaikan kepada seluruh koordinator. Bapak Ibu, ini kita kerjasama dengan Universitas Tulungagung, maka oleh sebab itu kita sama-sama menjaga, kita sama-sama menjaga, kita sama-sama untuk berusaha membesarkan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tentunya dengan memberikan pendidikan karakter terutama pada putra putri kita, kepada mahasantri kita semuanya. Mohon dengan hormat nanti Bapak Ibu diusahakan, insya Allah juga
apa namanya Bapak Ibu semuanya bisa jam 7.30 atau kalau jam reguler seperti biasanya itu jam 7.04, insya Allah panjenengan semuanya nanti bisa. Kemudian yang berikutnya itu berkaitan dengan akhlak dari teman-teman mahasiswa. Tolong itu tetap menjadi prioritas utama panjenengan semuanya. Jadi kalau misalkan ada mahasiswa kita di dalam kelas yang sekiranya itu mereka mungkin dalam hal perilakunya, kemudian dalam tata cara berpakaiannya dan lain sebagainya, akhlaknya kepada orang yang lebih tua dan seterusnya kok kurang bagus, mohon itu panjenengan semua tegur, diingatkan, diarahkan, karena ini nanti tentunya akan berimbas kepada pembelajaran-pembelajaran yang lain reguler. Perlu Bapak Ibu ketahui kalau dosen-dosen yang reguler itu kalau mengingatkan masalah-masalah hal yang berkaitan misalkan dengan cara berpakaian itu kayaknya kok kurang pas gitu. Yang pas biasa itu paling pas. Meskipun sesungguhnya dosen-dosen juga pas-pas baik gitu ya, tapi lebih pas lagi. Orang masai ini corok dulu ini kan ampun gitu. Kayak gawe Pak Mudir tadi, baru kayak panjenengan spiritualnya jenengan itu loh, tapi yang lebih mengetuk kepada hati dari teman-teman mahasiswa. Maka oleh sebab itu sekali lagi kami mohon dengan hormat nanti tolong diingatkan kalau ada mahasantri yang di dalam kelas akhlaknya kurang bagus, monggo kita tetap bersama-sama. Terutama nanti untuk teman-teman yang berada di BTG, khususnya BTG yang C. Khususnya BTG, tolong ubudiyah seharinya khususnya sholat itu dibenehi, khususnya babagan sholat pun monggo bagaimana caranya panjenengan mensiasati di sela-sela pembelajarannya ini khusus untuk sholat khususnya ini yang paling saya kira yang paling urgent karena ketika pada waktu ujian komplek itu 1-2 itu masih kita temukan. Bahkan kemarin saya sempat untuk tidak meluluskan mahasiswa ujian komplek karena untuk bacaan tahiyat aja tidak hafal. Namun ini perlu untuk saya sampaikan catatan bagi kita semuanya karena memang mahasiswa kita inputnya itu beragam. Ada yang dari banyak yang sudah berasal dari luar madrasah, luar pondok pesantren, sehingga ini jadi perhatian dari kita semua. Nah, kemudian untuk yang berikutnya berkaitan dengan pembelajaran mandiri nanti, insya Allah nanti akan berakhir pada tanggal 31 Juni. Sehingga kalau 31 Juni itu biasanya kita juga menyesuaikan dengan pembelajaran reguler. Pertengahan Juni insya Allah nanti sudah puas untuk mandiri kita, pertengahan Juni. Sehingga nanti mohon ditata mungkin kaitannya dengan materi itu nanti bisa tersampaikan keseluruhannya atau tidak. Nah, ini nanti mohon ditata semuanya. Kemudian setelah itu nanti tentunya Bapak Ibu sebagaimana biasanya nanti akan ada input nilai. Nah, perlu untuk kami sampaikan khususnya yang mahasantri di BTG, khususnya di BTG. Kalau memang tidak layak untuk lulus, kalau memang tidak layak untuk lulus, meskipun dino masuk, kan ada yang memang ini bocah yang teman-teman. Jadi kadung dua itu ilatnya kadung kaku itu biasanya kan sulit ilatnya sudah kadung kaku. Nah, oleh sebab itu ini mohon nanti kalau memang tidak layak untuk diluluskan, sementara tidak diluluskan dulu. Adapun nanti kalau ada kebijakan berikutnya itu muncul atau bisa dijadikan catatan tersendiri. Input nilai semuanya sampul ini ya sudah masih tetap ingat Insya Allah masih ingat. Dan sekali lagi jauh kami sampaikan bahwa nanti itu akumulasi dengan nilai di semester 1. Akumulasi dengan nilai di semester 1. Sehingga kalau panjenengan misalkan punya keinginan, ini mahasantri ini nanti madinya ulang 1 tahun misalnya. Ya mungkin diperkirakan kira-kira umur 1 tahun berarti harus di bawah 60. Di bawah 60. Di bawah 50, maaf di bawah 50.
harus di bawah 50. Jadi yang pemula 1 tahun itu nilainya adalah 1 sampai 50. 51 sampai dengan 60 itu adalah yang mengulang 1 bulan, 16 kali tatap muka. Kalau 1 tahun berarti 1 sampai 50. Sehingga nanti jangan sampai kemudian ada lagi, loh ini sudah saya tentukan dia itu harusnya ulang 1 tahun kok negur 1 bulan. Oh ternyata ketika kita cek, nah itu akumulasi dari semester 1 begitu dikumpulkan jadi 1, ya ternyata dia lulus dengan remedi dengan yang 1 bulan. Nah kemudian untuk yang berikutnya tetap nanti kita akan kita mengharapkan kepada seluruh mahasantri supaya mereka membuat buku antologi. Mohon nanti Bapak Ibu semuanya juga menyampaikan kepada seluruh mahasantri terkait dengan buku antologi ini. Syukur-syukur nanti ustaz-ustazah semuanya juga menulis, gitu ya. Wah itu lebih keren lagi. Dan tahun ini semester ini kita tunggu juga karya dari seluruh Bapak Ibu semuanya, khususnya bapak-bapak khutbah Jumatnya. Tahun kemarin ini alhamdulillah ya sudah ada. Ini tidak hanya di masa lalu, nanti yang dari teman-teman di Jamiatul Qura wal Hufat, kemudian dari di monggo bikin khutbah Jumat, kemudian nanti akan kita berikan jadi 1 dan insya Allah nanti kita unggah di webnya Ma'had Al-Jami'ah. Insya Allah semuanya sudah ada di sana. Panjenengan kalau mau mengakses buku khutbah yang kemarin, ini sangat mengakses di webnya Ma'had Al-Jami'ah. Jadi klik di webnya Ma'had Al-Jami'ah, kemudian cari bagian Madin, kemudian di Madin itu nanti ada karya Asatidz Madin. Nah, termasuk diantaranya yaitu buku antologi ya, berupa berupa khutbah Jumat itu kita tampilkan di sana. Nah, nanti kan muncul di sana. Misalkan Yai Nahrawi, gitu ya, namanya ada penulis di sana, gitu. Atau mungkin Yai Faisal, ya, ada di sana. Sehingga nanti unsur Bapak Ibu selama kita hidup ini kita tidak hanya punya 2 buku, 1 buku tabungan, yang kedua buku nikah, kayak gitu. Tapi juga ada buku karya yang lain, gitu ya, buku karya yang lain. Nah itu saya kira itu menjadi hal yang membanggakan bagi kita. Jadi warisan kita semua. Nah, kemudian untuk yang berikutnya Bapak Ibu, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Mudir, karena di beberapa bulan kemarin itu ada perekrutan besar-besaran mulai dari P3K, ya, kemudian ada CPNS dan seterusnya. Maka sesuai dengan aturan yang ada di Unit Jaya dan Rumah Tulungagung, nah terutama adalah mereka yang berada di lingkup dalam itu tidak diizinkan untuk mengajar lagi. Secara otomatis itu nanti akan ada pergeseran